Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 14 Kelompok 3 Bagian 2 akan mempresentasikan materi berjudul Kode Etik PNS dalam Literasi Digital dengan fokus pada digital safety dan digital skill. Yang pertama, latar belakang. Mengapa literasi digital penting bagi PNS? Per tahun 2023 dari Kominfo, indeks literasi digital Indonesia mencapai 77,6%. Layanan publik menuju digitalisasi 2024 98%, dan peningkatan ancaman cyber di Indonesia per tahun 2022 sampai 2023 naik mencapai 204%. Konteks dan urgensi. PNS wajib memanfaatkan TIK sesuai Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Transformasi digital SPBE menuntut kompetensi digital ASN. Risiko pelanggaran etika di ruang digital semakin tinggi dan kode etik berlaku di dunia nyata maupun digital. Dasar hukumnya yaitu, pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Permen Pan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik ASN, dan Perpres Nomor 95 per Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menjadi ASN di era sekarang bukan cuma soal bisa pakai komputer, tapi soal tanggung jawab moral di dunia maya. Literasi digital itu bukan sekedar jago copy paste atau bikin status. Ini merupakan senjata kita untuk bekerja lebih efisien, sekaligus merupakan perisai supaya kita tidak terjerat masalah hukum atau etika. Saya akan menjelaskan 4 pilar utama. Yang pertama adalah digital skill. Ibaratkan kita tahu cara pakai kunci dan buka pintu rumah. Dan digital safety, cara kita pasang gembok supaya tidak kecolongan. Dan digital etik, seperti tata krama kita saat bertamu ke rumah orang lain atau dunia maya. Yang terakhir ada digital culture, tentang bagaimana kita tetap bawa nilai-nilai Pancasila meskipun tidak tetap muka langsung. Menghubungkan ke kode etik, ingat, seragam yang kita pakai ini melekat sampai ke media sosial. Netralitas dan profesionalisme kita diuji setiap kali kita menekan tombol share atau komen. Keamanan data instansi ada di tangan kita masing-masing. Satu kelalaian kecil bisa berdampak sangat fatal. Bayangkan saja jika data sensitif warga binaan atau dokumen rahasia kantor bocor hanya karena kita sembarang klik-klik di WhatsApp atau pakai wifi sembarangan di kafe. Itulah alasan kenapa digital safety ini menjadi sangat krusial. Yang pertama, keamanan akun. Tipsnya jangan pakai tanggal lahir untuk password. Gunakan verifikasi 2 langkah supaya akun tidak mudah untuk diambil alih. Kemudian waspada terhadap ancaman dengan hati-hati dengan teknik phishing. Kalau ada link yang mencurigakan dan minta login, harap diabaikan saja. Jangan sampai kita menjadi pintu masuk bagi hacker. Kemudian keamanan informasi, data yang kita pegang adalah amanah. Rahasia negara dan privasi warga binaan harus kita jaga, seolah-olah itu merupakan rahasia pribadi. Di sini ada digital skill atau kompetensi digital yang wajib dimiliki PNS. Digital skill bagi PNS mencakup 5 area kompetensi atau DIKOM framework yang diadaptasi Kominfo. Yang pertama ada kemampuan teknis operasional. Yang kedua ada komunikasi digital. Yang ketiga ada pengelolaan informasi. Yang keempat keamanan. Dan yang kelima pemecahan masalah digital. Yang pertama operasional TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup 3 hal. Yang pertama, mengoperasikan perangkat dan aplikasi perkantoran. Yang kedua, mengelola email dinas dan sistem SPBD. Yang ketiga, menggunakan SIMASPAS dan aplikasi dinas lainnya. Yang kedua, ada komunikasi digital. Di komunikasi digital ada 3 hal. Yang pertama, komunikasi profesional via medsos dan email. Yang kedua, menjaga netralitas di media digital. Dan yang ketiga, etika penggunaan aplikasi pesan dinas. Untuk yang ketiga, ada pengelolaan informasi. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, mencari dan mengevaluasi informasi valid. Yang kedua, mengelola dan menyimpan dokumen digital. Dan yang ketiga, membedakan hoax dan informasi faktual. Untuk yang keempat, ada keamanan digital. Di sini juga ada 3 hal. Yang pertama, melindungi data pribadi dan dinas. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban di ruang digital. Dan yang ketiga, kesadaran akan ancaman siber atau cyber.
Dan yang ketiga, inovasi layanan berbasis digital. Dalam era digital saat ini, ASN tidak hanya profesional dalam pekerjaan, tetapi juga bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya media sosial dan sistem informasi. Terdapat beberapa contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana pelanggaran etika digital dapat berdampak serius, baik bagi individu maupun instansi. Kasus pertama adalah pelanggaran media sosial. Seorang PNS menjadi viral karena mengunggah konten bermuatan politik dan sara di akun pribadinya saat jam dinas. Meskipun menggunakan akun pribadi, tindakan tersebut tetap melanggar prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Dampaknya tidak hanya berupa sanksi disiplin tingkat sedang, tetapi juga mencoreng citra instansi di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara ranah pribadi dan profesional bagi ASN tetap harus dijaga. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah dengan memisahkan penggunaan akun pribadi dan dinas, serta mematuhi aturan bermedia sosial yang berlaku bagi ASN. Kasus kedua berkaitan dengan kebocoran data dinas. Seorang pegawai tanpa sengaja menyebarkan data narapidana yang bersifat rahasia melalui WhatsApp grup keluarga. Meskipun tidak ada niat jahat, tindakan ini tetap tergolong pelanggaran karena menyangkut data sensitif. Pelanggaran ini berpotensi melanggar peraturan tentang keamanan informasi dan bahkan dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk Undang-Undang ITE. Dampaknya cukup serius, yaitu kebocoran data warga binaan serta risiko hukum pidana bagi pegawai tersebut. Dari kasus ini dapat dipahami pentingnya kehati-hatian dalam mengelola informasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan platform resmi untuk berbagi data serta melakukan verifikasi penerima sebelum mengirimkan informasi. Kasus yang terakhir adalah phishing dan social engineering. Dalam kasus ini, seorang pegawai mengklik tautan phishing yang menyerupai email resmi kementerian sehingga akun sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE miliknya berhasil diambil alih. Kelalaian ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan keamanan cyber, yang pada akhirnya membahayakan sistem pemerintahan. Dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya sistem e-dinas hingga tereksposnya data ribuan pengguna. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan peningkatan kewaspadaan melalui verifikasi URL, pelaporan email mencurigakan, serta penggunaan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor. Dari ketiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika digital bukan hanya soal kepatuhan terhadap peraturan, tapi juga tentang tanggung jawab moral dalam menjaga integritas, keamanan informasi, dan kepercayaan publik. ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar profesi. Dengan demikian, penerapan etika digital yang baik akan mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, aman, dan terpercaya. Pada slide ini, kita membahas bagaimana kode etik digital dapat diterapkan dalam keseharian ASN melalui 4 langkah utama. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Sebagai ASN, kita harus memahami regulasi dan kebijakan terkait etika digital di instansi. Artinya, kita tidak hanya tahu aturan, tetapi juga sadar akan konsekuensi dari setiap aktivitas digital yang kita lakukan. Kedua adalah prevention atau pencegahan. Di tahap ini, kita menerapkan SOP penggunaan perangkat dan akun dinas. Misalnya, menggunakan email dinas hanya untuk kepentingan resmi, serta menjaga keamanan akun dengan baik. Ketiga adalah respon. Jika terjadi insiden cyber, kita harus segera melaporkan melalui jalur resmi instansi. Respon yang cepat sangat penting untuk meminimalkan dampak yang lebih besar. Keempat adalah recovery atau pemulihan. Setelah insiden terjadi, langkah selanjutnya adalah memulihkan sistem dan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, terdapat praktik terbaik yang perlu kita terapkan, seperti 1. Menggunakan password yang kuat dan berbeda di setiap akun. Kedua, menggunakan email dinas hanya untuk kepentingan resmi. Ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Keempat, melakukan backup data secara rutin. Dan terakhir, segera melaporkan setiap insiden dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Dengan menerapkan strategi ini, kita dapat menjaga keamanan digital sekaligus meningkatkan profesionalisme sebagai ASN. Kesimpulan dari materi ini yaitu 1. Literasi digital adalah kewajiban profesional PNS, bukan sekedar kemampuan tambahan, melainkan kompetensi inti dalam era SPBE. Kedua, digital safety melindungi negara dan warga. Kelalaian keamanan digital PNS berdampak pada jutaan data masyarakat yang dipercayakan ke negara. Ketiga, digital skill mendorong inovasi layanan. Kompetensi digital yang kuat memungkinkan PNS memberikan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien.
Keempat, kode etik digital terintegrasi dengan profesi. Nilai berakhlak harus tercermin dalam setiap tindakan digital, dari postingan medsos hingga pengelolaan data dinas. Yang perlu kita ingat, keamanan digital bukanlah sebuah pilihan, tetapi kewajiban. Kemampuan digital harus terus diperbarui seiring perkembangan teknologi. Kode etik tetap berlaku dimanapun, termasuk di ruang digital. Mari kita bersama-sama menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan bijak dalam bermedia sosial. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.